Nah kira dia bilang kayak gini, kalau ponakan lu mau selamat jauhin gitu. Sampai ada statement kayak gitu buat dia. Gue nyatu nggak bak seumur hidup sampai lu berdua mati juga nggak bakal si Neng mau sama lu berdua. Gue kayak gitu bang. Nah gue ngomel, tuh apaan? Foto anak gue ngapain? Jadi foto gue, ini foto gue ditiba lagi pakai batu bata, pakai bunga-bunga apaan tuh? 7 rupa gitu. Iya lah, gue nggak tahu lah. Nah kanan kirinya itu ditancepin kayak jarum-jarum bang. Di situ gue jatuh, gue sampai diasinin 3 kali malam itu. Tengah malam gue udah kadang meninggal. Diasinin, angin kenceng banget di rumah gue itu, Kesakitan parahnya bener itu. banget. Sampai gue udah disuruh nyebut, nyebut, gue nggak bisa nyebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Penatua bareng gue Refdikul. Seperti biasa pada malam kali ini gue telah bersama seorang narasumber. Dan narasumber gue kali ini merupakan narasumber yang spesial karena beliau juga udah warawiri di beberapa channel YouTube yang pastinya cerita horor. Dan gue udah sempat pantau juga cerita dari beliau ini memang nggak ada yang nggak epic. Rata-rata semua tuh parah seremnya. Nah, penasaran sama siapa narasumber di samping gue ini? Langsung aja kita kenalan sama beliau. Halo Bang Hamid. Halo bang. Kabar gimana? Alhamdulillah Bang? baik. Baik Bang. Kesibukan lagi apa aja Bang? Konten biasa. Oh masih fokus konten? Iya. Oke Bang, sebelumnya kan gue juga udah search juga nih Bang cerita lu di channel-channel lain ya. Iya. Nah, lu kan sempet beberapa kali lah ibaratnya udah warawiri di dunia per-YouTubean dan cerita pengalaman horor lu. Itu gue pantau semua ceritanya epic banget Bang. Ya kan? Nah, pada kali ini nih, Iya. di kesempatan kali ini lu mau bercerita tentang pengalaman lu yang mana nih Bang? Lebih tepatnya pengalaman gua waktu di kampung Pandeglang. Nah, ini kejadian tahun berapa Bang? Tahun 2019. 2019. Iya. Nah, pada tahun itu lu ngalamin apa lu? Gua ngalamin, jadi gua dekat sama satu orang perempuan yang ibaratnya primadona situlah. Gua deket, bahkan udah saling kenal sama orang tua. Dan di situ ada 2 cowok nih. Dan itu bukan pemuda, bapak-bapak yang seneng demen sama perempuan itu juga. Dan akhirnya gua dijadiin korban santet sama mereka. Lu disantet? Iya. Buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Hamid, wajib nonton videonya sampai selesai. Jangan di skip videonya, cukup di skip iklannya. Dan gue juga mau menginformasikan buat kalian semua yang memiliki pengalaman mistis, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau apapun itu, dan ingin menjadi narasumber di Penatua seperti Bang Hamid, kalian bisa langsung DM ke Instagramnya Penatua. Untuk link nanti gue taruh di kolom deskripsi. Gue rasa cukup, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke Bang Hamid, bisa diceritain nggak kisahnya dari awal seperti apa? Jadi waktu tahun 2019 itu gue lagi deket sama satu orang perempuan bang. Ya di kampung gue. Di Pandeglang sana? Iya. Jadi tetanggaan lah, beda RT tapi satu RW. Yaitu tempatnya itu emang di kaki Gunung Karang lah intinya. Di daerah pegunungan banyak kan kayak rumah, maksudnya di bawah ada pondok pesantren, di atas pondok pesantren juga. Nah yang perempuan ini salah satu ya pokoknya keluarga dari yang punya pondok pesantren itulah. Kiai lah ya mungkin pondok pesantren. Di situ ya mungkin kan karena tetanggaannya gue sering silaturahmi ke bawah, dia ke atas juga kan, saling silaturahmi lah sama bapaknya sama keluarganya. Jadi pada waktu itu gue ini sama santri-santri yang lain nih bang, kita ikut lomba nih, ya pokoknya ikut lomba lah ke pondok pesantrennya dia, lagi ngadain lomba besar-besaran. Di situ gue awal mula kenal sama perempuan itu, dan gue nggak tahu kalau dia itu salah satu anak
ya kiai lah disebutnya di situ, gue nggak tahu. Ya udah dong, akhirnya ya gue lomba merayakan di situlah pokoknya. Beres lomba itu kan kita kan istirahat nih bang, maksudnya nggak langsung pulang, kayak kita ngobrol-ngobrol sama yang lain, sharing-sharing lah ya. gitu, iya. Nah si anak perempuan ini maksudnya nganterin kayak kita makanan, kopi, karena kan nyambut tamu ya. Dan di situ gue tertarik bang sama dia, gue nanya lah sama santrinya, santri kiai ini, Mang itu siapa? Gue pakai bahasa Sunda kan, ini gue translatein. Oh itu Mang katanya, kemanggil ke gue, anaknya kiai sini. Oh emang iya gitu. Ya udah kan, jadi kita kan insecure lah bahasanya ya, apa sih? Betul. Jadi bener-bener yang gue demen tuh dari dia tuh kayak, wah bener-bener sopan banget bang, gimana sih, tertarik lah gue. Ya udah dong, singkat cerita, udah pokoknya udah sore lah kan, kita lomba dari pagi. Cabut gua ke atas, maksudnya ke desa atas, ke rumah gua lagi rame-rame ke pondok pesantren. Di situ akhirnya setelah abis maghrib ini si perempuan itu dateng sama tetehnya, buat nganterin kayak bingkisan gitulah ke almarhum bapak gua. Waktu itu masih ada, nganterin terus titip salam juga. Dengan pedenya gua samperin dia. Gue nanya namanya siapa, ya ada lah. Oh, lo aja kenalan langsung. Tapi salamannya begini kan, namanya anak kiai kan. Iya mang gitu. Ya udah, kira gue bilang punya nomor WA gak gitu. Oh nggak main WA, paling Facebook. Waktu itu masih zaman Facebook bang, zaman tahun-tahun segitulah ya. Gue minta, di situ juga gue add yang konfirm gue. Nah udah dong, kira dia cabut. Nah malamnya itu gue ngechat malam nih, pokoknya beres gue ngaji nih jam 9 jam 10 lah. Itu gue nyoba bang, dari jam 10 malam itu gue ngechat apa enggak gitu kan, kayak nggak enak banget gitu. Gue ngechat lah jam 11:30, nggak direspon 2 hari. Gue ngechat malam itu, pokoknya itu gue inget banget malam Senin lah, kan kita lomba Minggu ya. Dibalas itu hari Rabu sore. Lama juga. Lama. Ya gue paham lah, dia kan juga ngajar atau gimana. Karena Waalaikumsalam Mang Hamid, katanya. Gue seneng banget bang, berbunga-bunga dong di situ kan. Wah gila. Ngerasa direspon ya. Ya udah tuh, gue sambung kan. Sibuk banget teh gitu. Kan kita manggil teteh ya. Enggak sih, biasa aja. Ya pokoknya bla bla bla, ngobrol lah. Deket tuh akhirnya. Kan namanya dia nggak mau pacaran ya. Dan gue juga nggak ngajak dia pacaran. Cuman rasa penasaran gue banget gitu bang. Ya udah, kira datang aja ke rumah gitu, masa temuin abah gitu. Ya udah dong. Nah hari Kamisnya itu pokoknya gue datang ke rumah itu selang cepet banget lah. Hari Kamis itu gue langsung datang ke rumah, dan si abahnya ini kenal sama almarhum bapak gue kan, ada satu perguruan lah, dan dia tahu gue anaknya almarhum bapak gue. Main, ada apa nih Mang Hamid gitu, tumben datang, biasanya mah enggak, cuma ada acara doang. Terus kata uminya, biasa ada maunya tuh sama si Neng kali gitu. Soalnya kan emang dia lagi nyari bukan pemimpinnya, imam gitu buat si Neng ini, karena kan udah layak lah umur dia ya. Ya udah tuh, gue ngobrol di situ, gue ngungkapin kan, cepet banget dong kan, namanya gue saking gak mau dia tuh dimiliki orang lain bang. Iya. Langsung to the point lah. Iya betul. Di situ gue gentle banget lah ya kan. Ya udah di situ ngobrol, akhirnya gue nggak ditanya soal pekerjaan karena kan tahu santri. Cuman udah bisa apa, ledekin lah, udah bisa apa gini ya, dites tuh, gue dites. Akhirnya ya udah silahkan, tapi dijarak. Maksudnya kalau emang serius berdoa aja gitu, tinggal kalau tepat tentuin tanggal segala macem gitulah. Nah situ gue udah berbulan-bulan dong deket, maksudnya komunikasi terus lah lewat Facebook, tapi jarang-jarang karena kan sibuk juga. Itu udah berbulan-bulan, pokoknya masih di tahun 2019. Itu gue deket itu setelah lebaran ya. Tepatnya bulan Mei lah, Mei akhir. Pokoknya Mei, Juni, Juli, nah Agustus itu kita masih chat-chatan tuh bang. Nah dari Mei ke Agustus itu kita masih bukan sering ketemu ya, maksudnya beberapa minggu ketemu, beberapa hari ketemu. Intensitasnya berkurang lah. Iya, nggak setiap hari karena kita berjarak juga. Nah di bulan Agustus itu bang, kita
udah nggak ketemu tuh bang sampai bulan Desember. Lama juga bang. Iya, karena waktu itu abahnya dia ngomong sama emak gue nih, anak kita berarti si perempuan ini sama gue nggak usah ketemu dulu gitu, maksudnya dijarakin lah bang, Dipingit lah ya. karena kan kita pengen keserius gitu ibaratnya, jadi nggak boleh sering ketemu lah. Ya udah dong, itu bulan Agustus, pokoknya bulan Desember lah, awal-awal Desember itu chat gue banyak banget bang, nyepam, baru dibalas tuh bulan Desember. Gue seneng dong, gue nggak boleh ketemu juga, ke pondok pun gue nggak boleh, karena kan gue di atas nih, yang satu jalur doang kan namanya pegunungan. Gue setiap lewat situ nengok kok nggak ada, ternyata di dalam terus dia. Sekalian keluar sama uminya gue nggak ngeliat. Ya udah dong, situ gue senang. Nah akhirnya pada bulan Desember tanggal 7 di situ gue disuruh main tuh, ada acara haul uyutnya. Dateng dong gue sekeluarga, ada kiai besar lah, acara tablik akbar gitu. Gue dateng, akhirnya gue masuk tuh ke rumahnya sebelum acara. Gue dari sore kan bantu nongol dia dari kamar. Ketemu akhirnya lu. Ketemu, seneng banget, cuman gak bertatap. Dia nengok ke gue nengok ke dia. Umi yang ngalangin sengaja. Oh sengaja gini, nggak boleh gitu. Pokoknya udah ketemu lah. Dalam hati susah banget ya gitu. Susah dah pokoknya. Nah si bapak ada nih warga lah, ibaratnya warga lokal. Gue nggak bisa nyebutin namanya. Ya bisa sebut bapak. Ya pokoknya bapak lah. Udah nggak punya istri lah gitu ya. Dua bang. Ya pokoknya itu gue nggak tahu keluarga, nggak tahu apa. Gue emang sering banget ketemu itu bapak dan bahkan kenal sama keluarga gue. Oh, itu bisa dibilang orang kampung situ mungkin. Emangnya warga situ. Warga situ. Cuman gue kan gue nggak tahu niatnya gimana, kan gue nggak tahu. Dan gue benar-benar kenal banget kan sama mereka. Bilang, gue tanya lah di situ pada hari itu juga, emang Hamid deket sama si Neng ini gitu. Iya pak, doain aja. Oh, ketawa tuh dia senyum-senyum. Akhirnya ditanya lah gue nama Hamid, nama aslinya Hamid doang. Gue sebutin kan Abdul Hamid gini-gini, bina siapa gitu kan. Kan udah tahu bapak saya, gue gituin. Oh iya lupa gitu. Oh dia nanya sampai sedetail itu. Nah di situ santri sama bapak gue kan bilang, Mang Hamid nggak usah diladenin, kayaknya dia udah punya perasaan gak enak bang. Ya udah dong, akhirnya ya udahlah biarin, dia udah terlanjur kan, dia juga tahu nama bapak gue. Situ gue udah merasa gak enak banget bang, udah bener-bener kok dia tumben gitu, sampai nanya detail sih. Nanya detail sampai uyut gue ditanyain juga namanya gitu kan. Udah gak wajar lah gitu. Dan uyut gue maksudnya kakek daripada bapak gue, uyut gue dari bapak gue juga, bahkan dari orang tua ibu gue, semua di kuburannya di situ. Maksudnya nggak jauh lah dari pedesaan situ. Ya udah dong, akhirnya singkat cerita itu kan kita pokoknya udah kelar acara lah. Gue balik jam 1 malam bang. Ya orang tua gue sama teteh gue, abang gue udah pada balik lah ke rumah ke atas. Gue santri kan, namanya kita ngobrol dulu ya. Kelar jam 1, ya udah gue cabut tuh, maksudnya kelar jam 11, gue tuh ngobrol-ngobrol dulu, cabut jam 1 malam. Jadi sebelum rumah gue kan ini ada pondok pesantrennya, naik lagi tuh. Nah sebelah kiri, pokoknya kan gimana sih, di pegunungan kan emang bener hutan banget bang, rumah jarang kan. Itu sebelah kiri, gue ngeliat kok, bilang Mang Hamid tuh, si Amang ini katanya bapak ini ngapain tuh ke makam uyutnya Mang Hamid gitu. Bapak-bapak yang tadi siang ke makam uyut gue, kakek sama uyut daripada bapak gue. Tumbenan ya kan, bobo center. Gue pengen samperin, ditarik dong. Jangan, kita liatin dulu, kita santri temen gue nih. Ya udah, dan ternyata itu dia ngeliat nama uyut sama nenek kakek gue, maksudnya nenek dari bapak gue. Oh dia nyari tahu itu. Iya, gue nggak tahu dong tujuan dia apa, sebelumnya gue nggak tahu nih bang, tujuan dia mau apa tuh gue nggak tahu. Ya udah dong, akhirnya besok paginya si teteh ini yang gue lagi dekat, si Neng lah sebutnya, ke rumah sama uminya. Ngobrol lah soal gua lah, ngobrol emang umur berapa sekian gitu kan. Ya udah akhirnya di situ pokoknya perbincangan damai lah, enak didengar. Lewat lah itu dua bapak ini, lewat nih negor, wih didatengin calon minantu gitu, didatengin calon mantu lah ibaratnya.
wait udah ledekin lah gitu. Terus mak gue langsung nyeletuk, tapi nyeletuknya nggak langsung ke dia pas dia udah lewat, kayak ada maksud tuh orang gitu. Mak gue langsung bilang gitu, Kayak orang nggak seneng iya. Nah langsung dah kakek dari kakek dari mak gue nih kan situ ada dong keluarga gue. Emang gue asli situ kan. Hati-hati Ceng gitu, bilang ke gue kan Aceng, Hamid maksudnya. Hati-hati Ceng, kan orang Sunda. Kenapa kek? Kenapa bah? Udah hati-hati aja bilang. Oh, udah ada warning. Iya, hati-hati. Tapi nggak dibilang kenapa-kenapa, enggak, cuma hati-hati aja. Gue bilang iya bah, siap. Udah tuh, pokoknya nggak lama kan si Umi sama si Neng ini dari jam 8 terus jam 10 lah balik. Diikutin. Si Neng ini lagi bawa motor. Diikutin sama si bapak dua ini bang. Oh, masih diikuti? Iya, pakai motor juga. Ya gimana sih, motor gunung, motor iya, kayak motor trail gitu, motor bodong. Diikutin tuh. Gua ngajak santri dong, Bang, ayo mana anterin. Maksudnya bahasa kita lah dekingin gitu. Ya udah dekingin, kita pelan-pelan. Nengok tuh dia, nunduk, pakai bahasa Sunda lah. Dek naon dia nuturkan aing gitu cina. Oh, dia tahu kalau diikutin. Iya, mau ngapain lu ngikutin gua gitu. Gue bingung kok. Ya gue kenal banget bang sama bapak ini, kok tiba-tiba kasar sama gue. Dia tuh ibaratnya ya nggak berani lah gituin gue kan, karena mandang bapak gue. Pertama kali berarti dia kasar banget bang. Gue tuh kan bener Mang Hamid kayak nggak beres nih gitu. Semenjak Mang Hamid kenal sama si Teteh itu gak usah dekat. Coba ikutin. Udah tuh akhirnya si Uminya bilang, gak usah macem-macem, saya bilangin abah ntar, maksudnya bilangin suaminya. Pokoknya bilang yang gue dengar itu, maksudnya gue nggak dengar ya. Uminya si Teteh ini cerita di Facebook. Setelah diikutin itu, gue kan mantau tuh dari pertigaan, jadi ke kanan ada kiri. Jadi kita rumahnya tuh turun ke kiri si Teteh itu. Yaudah tuh, gue mantau dari pertigaan. Yaudah, akhirnya udah masuk aman lah, udah masuk gerbang. Gue cabut tuh, dia nggak ngikutin gue, langsung ke pos apa gimana tuh, ke bawah lagi. Akhirnya gak lama kemudian beberapa menit gue langsung buka HP itu kayaknya. Ya HP gue masih Samsung Yong bang. Ya kan belum ada kamera depan. Mungkin bisa buat Facebook. Iya. Di situ yaudah tuh Mang Hamid, kenapa teh gitu. Tadi si bapak ini ya kan nyebutnya, katanya jangan mau sama Mang Hamid, katanya gini dilek-lekin. Gue giniin bang, terus Teteh percaya? Enggak dong gitu, karena kan aku tahu keluarganya Mang Hamid sama Hamid tuh gimana gitu. Ya udah, alhamdulillah kata gue, syukur atau ya kan. Ya dari situ tuh pokoknya kita setelah dari situ kita seminggu tuh nggak komunikasi bang. Kayak pokoknya sama-sama memikirkan lah ya kan, gimana sih orang-orang udah sama-sama nyaman kan. Gue mikirin dia mikirin gue. Ternyata gue berharap banget ada dari keluarga gue tuh ngadain acara, atau dari keluarga dia bersama-sama datang lagi. Kan kalau nggak ada acara gue nggak sembarang main bang, nggak boleh sama abahnya. Ya udah, akhirnya di situ gue pura-pura nih, Teh ada abah gak gitu. Ada. Ini gue ngechat ke Teteh santrinya, bukan ke si Neng ini. Teh ada abah, ada mau main gitu. Ya udah main aja, kan udah kenal juga. Ya udah dong, akhirnya gue main dong, gue samperin tuh. Ya pokoknya gue samperin lah. Keluarlah siapanya nih. Ditolak gue. Dan ntar aja, baru juga seminggu yang lalu ketemu. Oh, dilarang buat ketemu? Iya, dilarang. Ya udah, gue sungkem dong. Ya bah, gue balik lagi tuh sama temen gue. Gue cabut ke rumah, gue mikirin dia kan. Bukan datang ya, lewat lagi tuh, lewat depan rumah gue, lewat depan, ya di bawah lah, depan pondok pesantren. Lewat sambil nengok-nengok gitu. Jadi kan siapa nih bang? Bapak-bapak yang dua itu. Oh, bapak-bapak yang sebelumnya sempat nanya. Jelas. Sedangkan situ tuh selingkungan, pokoknya ada berapa rumah lah ya, itu banyak banget rumah. Pokoknya selingkungan kanan kiri itu rumah saudara gue semua bang. Di situ. Dan akhirnya mamang gue lah nyeletuk. Pokoknya mamang gue lah, dek naon sih kadiwek gitu kena. Maksudnya mau ngapain sih sini mulu? Mulai curiga lah. Iya. Akhirnya ya udah dong, semua keluarga gue pokoknya wanti-wanti lah sama ini. Soalnya nggak biasanya bang,
itu orang kita kenal lama, orang situ juga. Tadi kelakuan tuh ke gua sama Korel tuh beda banget, jadi berubah drastis semenjak gua kenal sama si Neng ini. Ya udah, singkat cerita, malam lah bang. Jadi kan gua sama santri-santri di situ kan aktivitas nih, udah kelar ngaji kan jam 10 jam 11-an lah. Main tuh gua kayak ke kebon. Ya pokoknya nyari-nyari setan lah di rumah gitu pokoknya. Main, ketemu lah gua sama si bapak dua ini bang, lagi mau naik ke gunung. Naiklah dia, bawa barang-barang dia lah, gua nggak tahu mau ngapain tuh ya. Dalam hati gua, teman-teman gue yang santri, Mit lihat dong bang Mit, lihat kenapa? Oh no, gitu. Iya udah tahu kata gua penasaran bang, ikutin yuk. Jadi kan gue di tengah-tengah bang, di saat akhir lah sebutnya. Ke puncak itu ke Sumur 7 2 jam doang, jalan 2 jam. Gue penasaran, dan dia tuh nggak ke puncak, melipir ke kiri. Dan situ tuh mungkin kalau dari desa situ, desa gue ya, tempat tinggal gue itu orang-orang tuh tau lah kayak ada, bukan gua ya, kayak tempat-tempat gitulah. Tempat khusus buat ritual, kayak batu-batu, pohonnya juga kayak begitulah. Situ ini atau gua inget ama cerita almarhum bapak gua. Di situ tempat kayak mbah ini itulah gitu. Ada sejarah sama legendanya juga. Inget apa jangan-jangan dia nyari ini segala macam kan, gua berpikirnya kayak gitulah. Udah dong, kira gua samperin lah. Ya gua waktu itu 6 orang bang, cowok semua tuh, sama santri-santri teman-teman gua samperin. Dia kaget tuh, langsung kayak gitu tuh, kayak orang mau diserang lah. Kayak gitu-gitu. Tuh gua mau ngapain tuh? Langsung gua ngejeplak tuh bang, gua kletukin kan. Gua manggil kan Mamang ya, Mang. Maksudnya kita kan Sunda gitu. Kok sekarang sifatnya beda banget sih? Kita kenal dari orok, gue ibaratnya gitu kan. Oh, lu sempat konfirmasi gitu. Mamang kan tahu Hamid dari kecil, maksudnya dari brojol gitu. Tapi kok beda banget gitu. Udah jangan banyak omong gitu. Hati-hati aja dah gitu. Oh, dia ngancem. Langsung temen gue nih santri, apa jangan-jangan Mang Hamid deket sama si Neng ya, anaknya Kiai itu. Terus dia langsung melototin. Tapi nggak jawab dia. Nggak jawab, melototin doang. Udah tuh di situ akhirnya ya pokoknya semua tuh bang, semua. Jadi obor nih bang, di situ gua ribut, maksudnya nggak pukul-pukulan, nggak bang, nggak pukul-pukulan, namanya orang Pandeglang kan ya bang ya, ibaratnya ya gimana sih? Iya, ada ilmunya lah. Dia nyalain kayu segini bang, atas api, dilemparin ke gua pada, nggak jatuh ke tanah, nggak terbang, melayang. Itu asli, gua nggak bohong, sumpah asli, dilempar. Gua pikir kan jatuh dong, ini malah gitu. Nah setelah itu api melayang, bukan jadi sih, gua nggak tahu tuh efek dari api ataupun ada yang lewat juga. Itu ketawa bang, sosok perempuan, gua sebut kuntilanak. Ketawa. Jadi setelah api, ya pokoknya gua nggak tahu itu api bisa terbang gitu, gua nggak tahu kan, dilempar sama dia. Gua kan nggak paham tuh soal gituan. Kaget dong, karena gua baru pertama kali sebelum itu gua bisa lihat api terbang gitu bang. Kan orang-orang sebut Banaspati ya, gua nggak tahu dong. Kalau Banaspati kan, Banaspati itu kan nongol dari mana? Ini mah dilempar sama orang. Ngelihat proses ngelihat, gua berendam ngelihat bang. Digini tuh, lempar. Tuh gua, ya bawa bapak gimana sih, ya kan? Jadi nggak ke muka, nggak ke kita pada nih, gitu. Ada bunyinya, gitu dah pokoknya. Gua kaget dong. Nah itu api itu nggak ke atas terus, udah nggak ngilang sih, ke pinggir, jatuh di pohon. Nah ranting-ranting tuh kebakar bang di bawah, kan kering tuh rumput-rumput. Maksudnya kayak daun-daunan, kebakar tuh. Itu kita di hutan banget bang, bawa senter lah. Nah akhirnya pas setelah dari api itu langsung terbang.
Kuntilanak. Itu semuanya ngelihat, bukan gua doang. Hah? Gua sampai Lu berenam ngeliat semua? ngelihat semua, dan si bapak ini yang dua ini ngelihat, lebok takut dia, maksudnya makan sama lu tuh gitu bahasa kasarnya. Gua, ini apaan sih sebenarnya, kan kok dia main, karena kan gua sama orang tua gua nggak diajarkan soal ilmu gituan ya bang ya. Ngaji aja udah ngaji kan, nggak main gituan. Gua nggak paham juga. Dia tuh akhirnya udah nggak, maksudnya wujudnya tuh nggak jelas banget bang, cuman kayak nggak putih, nggak, kalau di film kan putih, ini coba hitam, benar-benar hitam banget, hitam gimana sih? Jadi kan di hutan kan gelap, pasti kelihatan dong terbang Putih, hitam. kontrasan warnanya. Iya, nggak tahu tuh terbang apa lagi, sekali doang udah. Nah tuh akhirnya gue inget nih sama almarhum gue udah baca selawat dan gue selawatin temen gue lah. Nggak kesurupan, kayak nyambat lah bahasanya, gimana sih, kayak kesel gitu. Gue tinggalin tuh karena gue nggak demen ya lihat orang-orang kayak begitu. Tinggalin dia udah. Akhirnya ditarik tuh sama temen gue. Gue balik ke rumah, emak gue bangun nih, pokoknya jam sekitar 12-an lah. Ngapain sono-sono? Mak lu tahu? Iya, ngapain sono-sono? Udah nggak beres tuh, si disebutin namanya kan, si bapak dua ini udah nggak beres tuh. Hati-hati aja kita gitu. Ya udah tuh, kira gue balik, gue cabut, gue masuk, gue tidur di pondok pesantren sama santri. Nah di situ apa namanya ya? Kan kita kan bukan tembok bang, bukan kayak gini, bilik. Iya. Panggung. Gue ngintip tuh dari bilik. Kan ada gerbangnya bang, gerbangnya ya Allah masih bambu-bambu. Gue ngintip di bilik, dia tuh bawa barang kayak pisang nih bang. Pisang gede banget ya, pisang tanduk lah. Itu dilipat sama kain putih. Setahu gua kain putih, gue sebut aja lah pokoknya yang gue tahu itu kain kapan. Jadi apa namanya, pisang ini dilipat sama kain kapan. Itu pokoknya dikurung sama kain kapan lah, diikat ujung sama ujungnya. Dia ngegali di depan gerbang, gerbang bambu, gali, ditaruh, ditancepin situ lah. Gue ngeliat sama temen-temen gue dong. Selang beberapa jam dia cabut, gue keluar, ngintip-ngintip, udah kagak ada dia. Gue gali lagi bang, gue gali. Nah di situ gue buka dong, maksudnya gue ambil, gue buka pisang. Nah di pisang ini ada keris kecil banget segini lah Di dalam pisang? Ya warna kayak bukan emas ya, terang lah kayak emas-emas gitu. Kayak warna tembaga. Dimasukin gitu bang ke pisang. Gue ambil dong. Gue ambil, ya emang gak ada efeknya pada malam itu, gak ada sama sekali. Lu buat apaan ya? Gue buang tuh pisangnya. Gue tanya, ini kain apaan? Kain kapan ini Bang Hamid? Wah hati-hati nih Bang, hati-hati, bisa jadi efek karena gue deket kan gitu sama soal si teteh ini, seorang perempuan itu. Buang lo pisangnya, gue potek-potek dulu tuh pisang, kerisnya gue buang. Besoknya gue sakit bang. Oh lu langsung sakit? Sakit besoknya, setelah gue buang itu. Ya pokoknya gue nggak lama sih, ya 4-5 hari lah gue sakit, kurang seminggu. Sakit bener tepar, gue nggak, kayak napas aja tuh susah banget bang, kayak itu. Tapi lu sempet ngecek ke medis? Enggak, karena kan enggak. Mungkin agak jauh ya dari sana. Jauh banget bang, kita ke perjalanan jauh banget, turun ke bawah bang. Tapi sebelum lu melakukan hal itu, kan badan normal-normal aja. Normal, malam itu normal. Setelah gue sholat subuh, gue bangun dong. Maksudnya kan, gue tidur setelah sholat subuh. Jam 8 ngaji, gue bangun dong. Bangun. Gue seadanya nggak bisa bangun bang. Nah, pada jam 8 itu, santri ngadu ke emak gue, Mi, kenapa Mang Hamid gak bisa bangun? Nah, emang emak gue kesel dong. Langsung dilihat tuh, nggak dilihat sih, dipantau emak gue. Wah, sialan tuh. Emak gue cuma bilang kayak gitu, gue nggak tahu kan. Gue juga mikir di pas ini dia nih gitu. Efek dari si bapak walaupun ini. gue nggak tahu soal begitu-gituan, gue tahu santet ya karena dari keluarga gue lah. Dikasih tahu efek-efeknya. Dan itu gue bener-bener kram banget bang. Maksudnya sekujur badan gue tuh udah nggak bisa gerak, dan dada gue tuh kayak gituin, kayak orang ketindihan mungkin ya. Sampai gue ngomong susah napas gitu kan. Akhirnya kakek gue datang.
ditiup tuh gua, mulut gua dibaca-bacain apa gitu, tiup normal tuh napas gua, terus diobatin lagi, pret. Nah diobatin, pokoknya gua nggak tahu diobatin, gua sembuh lagi tuh. Gua sempet dendam bang, akhirnya diajarin jangan dendam, udah biarin, liatin aja permainan dia kayak gimana gitu kan. Nah udah tuh di situ malamnya nih bang, dia aktivitas lagi. Itu gua nggak tahu ya, dia belum ketahuan nih aktivitasnya itu di mana gitu. Oh dia ngelakuin lagi. Belum ketahuan tempatnya di mana, cuman gua ngeliat dia jalan lah gitu. Dan bukan tempat yang pada pertama gua lihat itu, bukan di situ, bukan, beda tempat. Jalan lagi kemana tuh kan, gua jalan malam tuh kan. Ya udah tuh, maksud gua dari rumah gua ke Pondokan, kita turun dulu tuh. Tanjakan kan, turun. Sehat Bang Hamid, dia ngomong kayak gitu. Oh dia nyautin begitu. Alhamdulillah sehat begitu kan. Ya udah tuh, dia diem, dia cabut ke atas lagi tuh, bau apa tuh, buntelan, gua nggak tahu lah. Ke tempat pertama yang lu ketemu sama dia. Iya, bau buntelan. Ya udah dong, selang beberapa jam gua ajak temen gua nih, ayo Mang samperin lagi. Gua penasaran kan, karena gua penasaran. Ya udah gua samperin, dia nggak ada tuh di situ. Mungkin karena gua udah tahu kan, gua udah tahu tempat dia nggak ada tuh. Nah di situ gua nggak tahu ya bang, ya pokoknya gua nggak tahu, tiba-tiba gua nyampe situ, gua ngelihat ya sosok kakek-kakek. Dan itu tuh Bu Uyut gua bang, gua ngelihat kan, gua diajarinnya orang meninggal itu kan nggak mungkin ada, pasti kan jin nyerupain. Dalam hati gua, ini paling jin gitu, tapi jelas banget bang. Dan Uyut lu udah meninggal. Uyut dari almarhum bapak gua. Di situ pulang Mit, gue suruh pulang. Udah pulang aja di rumah, nggak usah keluar. Gue nangis dong, karena gue ngelihat jelas banget. Gue masih nggak percaya. Dan akhirnya ya udah gue percaya, karena itu bukan sosok Uyut gue, nggak mungkin dong ya kan. Ya udahlah, akhirnya gue cabut. Udah tuh, gue tidur di pondok pesantren lagi. Gue nggak tenang banget bang. Namanya bilik kan, gue tidur di bilik, maksudnya di atas amben. Goyang-goyang badan gue, kayak ada yang nyundul dari bawah. Namanya papan, bukan papan, kayak bambu-bambu gitu, kayak disundul-sundul. Jadi dari kolong kayak iya, apaan kata gue. Gue intip kan, itu sosok hitam gelap banget, gak ada wujudnya. Pokoknya hitam aja gue liat, gimana sih? Hitam gak ada wujudnya. Di situ cabut gue, nggak ditanya mau kemana Hamid, pulang. Itu gue udah keringet dingin bang, nyampe rumah, kan gue udah penyakit lambung ya. Lambung gue, dia tahu tuh gue penyakit lambung. Lambung gue bener-bener nyesak banget bang. Gue jatuh, gue sampai diyasinin 3 kali malam itu. Tengah malam gue kayak udah kadang meninggal. Bener diyasinin, angin kenceng banget di rumah gue itu. Kesakitan parahnya bener itu. Banget. Gue udah disuruh nyebut, nyebut. Gue nggak bisa nyebut, ngomong. Lu nahan sakit. Gue manggil orang tua gue, justru sahabat kayak, nyebut, sampai dia sinin gue bolak-balik 3 kali sama keluarga gue. Pas ketiga kalinya gue sadar itu di pintu yang gue lihat tuh sosok bener-bener gede banget, itu asli. Gue lihat pakai mata kepala gue sendiri. Pas lu sadar dari sakit itu? Iya, itu seumur-umur hidup gue baru ngalamin itu bang. Nah itu apaan gitu kan? Mbak gue kan tahu ya, udah tutup pintunya, tutup tuh. Ditutup. Nah gue ke dapur lah. Jadi di dapur itu ada ular bang. Jadi kan kita dapurnya ada kayak tempat keramik di atas gitu ya bang ya, tempat naruh barang lah, kompor. Di kolongnya bang tempat gas. Udah ular. Barang-barang lah. Itu ular kecil ya segini bang. Naik ke jempol mak gue. Mak gue diem tuh. Ayo mau ngapain? Gue denger omongan mak gue, mau ngapain lo, karena kan kamar gue deket ya dari dapur. Ayo coba naik gitu. Langsung tuh sama mak gue, kalau diambil pakai tangan nggak baik nih. Karena mak yang tahu itu kan ular nggak lazim dong bang, kecil banget. Terus ada taringnya kecil. Taring ini kanan kiri kecil. Udah akhirnya mak gue ambil pengki, diserok, diginiin. Mak gue pakai sarung tangan tuh tebel banget, tahu apaan? Diambil, dibujak-bujak tuh, dimatiin. Ya pokoknya mati di situ lah.
mau gue ngomong kayak maliki maliku membalik kaditu, maksudnya maliki Kayak ngucapin sesuatu. iyalah gue nggak tahu bahasanya gitu, maliki maliku biar ngebalik ke situ nggak ke sini. Udah pas digituin buang tuh ke tanah, bret. Ularnya kayak gitu kecil banget, warna emas, belang-belang emas hitam. Nah besoknya si bapak ini sakit, yang satu sakit parah. Almarhum bapak gua suruh jenguk mit gitu. Karena kan emang kenal dari kedulu banget bang. Iya, dan sebelumnya juga hubungan baik-baik aja. Iya, gua jenguk kayak orang ketakutan lah. Ibarat, nah nyeletuk lah, kok si Hamid baik-baik aja sih, gak kenapa-napa. Tuh, dia mau dapetin si Neng itu bang. Ya pokoknya tujuannya lah gitu. Pokoknya itu terus-terusan lah. Nah siangnya bang, kisaran jam 1, kan gue setelah jenguk dia ya, jam 1 jam 2 siang gitu, setelah dohor lah, dateng si abahnya Neng ini. Padahal nggak ada yang ngasih tahu kalau gue tuh kayak gitu. Nah akhirnya gue didoain lah kayak, Amit serius masih mau dekat sama si Neng gitu kan. Maksudnya kan cobaan gue berat banget bang. Iya, lu belum jadi aja ujiannya udah. Iya, gitu ya? gimana gue nanti gitu ibaratnya. Gak ada yang larang, cuman kasihan sama guanya, si keluarganya dia. Ya namanya kita kan pasti kuat karena pertolongan Allah lah, kata si abah ini. Pasti kuat pasti, cuman setiap hari bakal ada gangguan gitu kan. Mikirnya gitu, gue juga iya sih kata gue. Dalam hati gue iya juga gitu. Gue tetep bang, karena gue pengen banget sama dia, gimana sih? Gue tetep kokoh sama pendirian gue lah, gue yakin gitu, gue udah nyaman. Bisa dibilang lu pertama ngeliatnya juga itu, dan dia itu ya kayak cinta pertama lu lah. Iya ya, betul. Walaupun gue nggak pacaran ya, saling ada rasa, teman masih menjaga lah gitu. Udah akhirnya gue disuruh yaudah sholat terus aja, sholawat ya, segala macem lah, ngobrol-ngobrol. Nangis lah si Neng ini, si Teteh nangis. Pokoknya nangis lah ngeliat gue kayak gitu. Tahu, cuman dari pihak keluarga gue, pihak keluarga si Neng ini tahu kalau si dua orang ini ngincer si Teteh itu juga tahu. Nah, dan kita nih kayak keluarga dari gue, keluarga dari si Neng ini pengen gituin si dua orang ini. Orang. Cuman enggak, karena kan ya kali namanya kiai, nggak mungkin dong ada rasa jahat mau nyakitin orang, nggak mungkin. Karena kan dia juga punya santri, nggak jadiin contoh kan. Udah kita serahin aja udah gimana gitu, nggak bakal selamanya dia bisa kayak gitu. Udah tuh akhirnya ya udah, yuk terus bang berlanjut terus. Sembuh tuh si ini bapak itu satu sembuh. Nah singkat cerita pokoknya itu udah jalan 3 mingguan lah gua kayak gitu ya kan, ada gangguan terus. Udah 3 minggu kemudian itu gua penasaran nih sama abang sepupu gua. Maksudnya abang sepupu ya, ayo Mit samperin dia di mana. Dia tuh di puncak bang, itu di puncak. Oh tuh orang lagi ada di puncak. Gua samperin, dari situ tuh kayak ribut-ribut gitulah, pokoknya ribut-ribut, bukan soal fisik, bukan. Ngadu mulut lah. Ya udah tuh akhirnya, padahal udah ketahuan dia mau ngincer si Teteh itu, dia masih aja nyelap. Dan akhirnya dia bilang kayak gini, kalau ponakan lu mau selamat, jauhin gitu. Sampai ada statement kayak gitu dari dia. Gue nyeletuk, seumur hidup sampai lu berdua mati juga nggak bakal si Neng mau sama lu berdua. Gue pengen gituin bang. Lah dia tua. Iya benar. Iyalah, ada umuran 35, 40 mah bang. Si Neng ini umur 22. Jauh bang. Enggak, umur 19 tahun pada tahun 2019. Iya jauh. Jauh banget dong. Ya mungkin karena parasnya kali ya kan, gua nggak tahu lah. Makin kesel tuh dia menghina fisik gua lah segala macem. Waktu itu gua kesel dong, sakit hati. Ya udah tuh akhirnya di situ kecot, gua cabut. Namanya itu malam bang, namanya di gunung kan ya bang ya, lu tau lah ada hewan apaan aja ibaratnya. Serem banget di hutan itu bang. Gue balik nih. Nah, gue berduaan itu ada sosok, bukan sosok ya kan, karena kan legenda sama sejarah tuh situ ada macan jadi-jadian. Ya gede banget. Itu gue pertama kali ngedenger kayak suara ngawangan bang.
ada macan mit, hati-hati, kata abang sepupu gua kan. Iya bang, iya ah gitu. Nah itu gua ngumpet tuh di rumput, lewat bang dia. Macannya lewat itu gue bingung asli apa bener ini gue gituin kan. Kayaknya asli dah mit. Coba diliatin tuh, liatin. Tapi kok dia malah turun ke bawah gitu, ke jurang. Enggak, kayaknya enggak. Pas dia udah ngilang ke bawah, itu terbang langsung bang, bukan macannya, jadi burung gagak. Enggak, maksud gua ya logika juga dong. Mungkin si macan itu turun, gue mikir begitu. Di bawah ada kandang, ada sarang gagak. Iya, ada burung mungkin terbang. Gue mikir begitu pada saat itu. Kata gue, ya mungkin ada kebetulan burung gagak kan, terus dia terbang karena ada macan turun gitu. Gue mikirnya. Tapi kata abang sepupu gue, masa tiba-tiba turun macan yang keluar gagak gitu. Oh udahlah, nggak usah dibahas. Gagak tuh, itu sekampung ngedenger bang. Suara gagak Ngedengar. Nah di situ ya udah kan, akhirnya ini terus berlanjut bang. Gue mikir tuh kayak gue tetap nih pengen sama dia, cuman gangguannya kata gue. Ya udah tuh pokoknya tuh berbulan-bulan lah bang. Ya kan, ini gue singkat cerita aja ya. Berbulan-bulan itu pokoknya ya hampir 6 bulan lah. Nah itu setelah 1 bulan nih lewat, itu terus bang, kayak gue tuh kayak nggak bisa jalan, ya kayak stroke bang, gimana sih? Oh sakit dulu ya, awal itu berulang terus. Sakit. Nah akhirnya gue dibilangin sama emak gue, sama keluarga gue, kurang, maksudnya gue tuh sholatnya kurang, masih bolong-bolong. Sholat terus gitu. Dan bahkan gue sholat, mohon maaf ya, gue lagi sholat nih bang, itu di depan gue itu ada ular bang, dan itu gede, ada 2 sampai 3 meter. Ngiterin lu gitu. Iya. Di situ gue coba khusyuk kan. Udah. Ya pokoknya gue nggak mikir ke ular itu dah. Gitu. Gue tetap sholat aja udah. Udah ketika gue uluk salam, itu ular ngelingker bang, ngelingker kayak orang gak ada daya. Ada satu santri teriak, Muhammad ada ular. Gue nggak sholat dong, nggak dengar. Dia akhirnya gue uluk salam, gue kan disuruh kayak zikir salawat lah gitu. Awas lu ada ular, gue dilingkarin tuh. Ya udah akhirnya pas gue nengok, gue bilang gini, biarin ntar juga mati sendiri. Gue nggak tahu tuh ucapan gue dari mana. Pas gue nengok, benar dia udah ngelingkar bang ular. Mati. Iya, gue tuh nggak tahu ucapan gue tiba-tiba begitu. Karena gue lagi zikir. Yang dikasih tahu itu kan karena kan lagi kayak begitu ya. Kita lawan gak mungkin dengan itu juga dong. Karena nggak diajarin. Ya udah akhirnya gue fokus, gue khusyuk kan. Bilang udah biarin ntar juga mati. Berapa menit? Bener tuh ular mati bang. Mati akhir tuh. Asli. Ada 2 sampai 3 meter mah bang. Gede banget, warna belang-belang kuning-kuning gitulah. Yang gue bilang tadi emas. Mungkin kayak ular di film Susana kali bang. Bisa jadi. Iya, emang serem-serem banget bang. Serem banget itu wajahnya juga. Nah di situ udah dong gue panggil kakek dari mak gue ya. Tuh ada ular gitu. Dipegang tuh sama kakek gue. Pegang. Gue nggak tahu lah ditiup gitu gimana tiup. Nah pas ditiup itu ditaruh tuh sama kakek gue di suatu kotak lah. Taruh. Coba besok kita lihat berubah apa enggak kalau emang jadi-jadian. Ditutup. Besok pagi, kan itu singkat cerita ya, besok pagi dibuka. Nah itu berubah jadi kayak kawat gitu bang. Kawat segede gini. Nah dan kakek dari bapak gue ini bilang, ini mah kawat mau masukin ke badan Hamid gitu. Maksudnya biar paham. Ya pokoknya ya udahlah, logika dong. Namanya main gituan kan, biar ketusuk-tusuk atau gimana. Dan itu kawat kayak tajam banget. Dan si ular pun nggak ada kawat, jadi segini bang kotak. Ular ngelingkar dong, dimasukin ada kawat segini. Gue bisa nyebut kawat ya emang mirip kawat, cuman tebel segini bang, sejari kita tebel. Dan itu kecil dan lancip banget. Dan itu warnanya emas, kayak golden gimana sih, logam gitu, emas itu. Bahaya nih di situ. Yaudah gue jatuh dong, gue pingsan. Gue
setelah gue lihat itu gue pingsan. Gue sadar gue batuk darah bang, darah gue hitam, batuk gue hitam. Itu gue udah bener gak ada daya kan, kesel lah semua keluarga gue. Kata mak gue, anak gue disakitin, gue gak terima. Ya udah tuh akhirnya itu udah ini gue singkat-singkat ya bang ya. Itu udah selang 2 bulan kemudian itu pokoknya udah gak terima lah pihak dari keluarga si Neng ini juga gak terima bang. Akhirnya udah tuh mak gue kayak kesel banget kan, hadepin lo nih orang tuanya kayak gini. Dan ternyata kita samperin tuh bang, mohon maaf ya, ada juga dukunnya di situ. Maksudnya itu tuh bener-bener di bawah banget bang, nggak ada rumah satupun, jadi kayak jurang, kita harus ke bawah bang, ada gubuk di situ. Dan si dukun sama si bapak ini ada di situ. Yang 2 bapak itu. Dan dukunnya itu kita kenal. Oh kenal juga. Kenal. Yang dulunya dia rajin banget ibadah, tiba-tiba begitu kita nggak tahu. Karena udah 6 bulan gak keluar rumah, kita tahu ternyata jadi dukun gitu kan, kaget warga situ. Udah tua bang, ada kali pada saat itu tahun 2019 kisaran 65 apa tuh, tua banget. Tua. Wah kesel dong keluarga gue, semuanya kesel tuh bang, bener-bener parah banget dah. Gue pengen dikejar mati bang sama dia orang. Nah dan di situ ada foto gue bang. Oh sorry bang, gue potong. Jadi pas lu samperin ke TKP yang di gubuk ini, mereka lagi ritual. Ada foto gue. Dan dia foto gue itu, ya gue nggak tahu tuh pakai HP siapa dia ya. Foto gue bang, foto itu gue nggak tahu ya dia dicucinya di mana, mungkin ke bawah dulu kan, gue nggak tahu kronologinya. Itu foto gue ada segini bang, segini gini. Foto gue itu bentuknya udah dicetak. Udah. Foto dari jauh, gue lagi nengok begini, muka gue jelas banget bang. Dan di situ ya 2019 logika dong, HP udah pada bagus. Iya benar. Ya kan, mungkin gua doangnya pakai masih jadul. Karena santri kan nggak boleh pakai bagus-bagus. Iya. Di situ gua kaget, kata mak gua, itu apaan? Kesel dong. Jadi di situ gua nggak sekeluarga, kayak abang sepupu gua, emak gua, terus kaki gua nggak ikut, terus kayak teteh gua, abang gua lah, abang kandung. Pokoknya kita berlima lah, ada bibi gua. Nah dia tuh di situ mak gua ngomel, tuh apaan? Foto anak gua ngapain? Jadi foto gua ditiba lagi pakai batu bata, pakai bunga-bunga apaan tuh? 7 rupa gitu. Iya lah, gua nggak tahu lah. Nah kanan kirinya itu ditancepin kayak jarum-jarum bang. Di situ. Itu apa bisa jadi dari situ tuh yang bikin lu batuk darah bang ya? Ya bisa jadi. Kan kayak ada jarum udah gitu. Bisa jadi. Dan dada gua kan nyesek banget bang. Nah dari situ yang pisang-pisang itu bang, ada lagi tuh bang yang pisang. Oh ada lagi di situ. Maksudnya mungkin pisang baru ya. Nah tuh mah Amit lihat 3 gerbang di pagar bambu tuh, dia pada malam itu ngegali kan, gue ceritain kronologinya. Itu ada keris emas kecil. Amit buang, sakit lah. Amit sakit karena itu. Langsung untuk mak gue. Itu mak gue udah kehilangan sadar dah. Gue baru kali itu lihat mak gue marah kan, udah kayak bukan mak gue. Mak gue tuh sampai, buang kalau lihat lu tuh kecil-kecil di depan gue, semut gitu. Ngeliat semua orang semut kecil-kecil katanya. Gue nggak takut, gue cuma takut sama Allah, segala macem dah. Langsung tuh kayak, gue nggak tahu kan men, gitulah. Mak gue mundur tuh. Maksudnya kayak mundur gitu setelah digituin. Kayak ilmu gitu. Iya, kata mak gue, ilmu begituan tuh nggak bakal selamanya. Nggak ada kita ngajarin gitu, nggak ada. Dan tuh akhirnya mak gue karena nggak mau ribut itu kan, malu juga karena kan mak gue istri dari amal bapak gue kan. Udahlah, ada yang nenangin, tenang. Cabut dong situ, cabut. Gue rumah tuh. Nah setelah cabut dari situ, mak gue kan tidur di kamar ya bang, sendirian, beda kamar. Jadi mak gue tidur nih, ya lagi megang tasbih lah tidurnya. Nah itu, jadi kan tasbih kan begini ya bang. Tasbihnya ada, cuman yang diitin tuh ular. Tapi tasbih ada tetap. Di tangan mak gue ular ngelingker. Ngelilit tangan nyokap lu. Ya setengah meter lah. Itu kecil ularnya.
Mak gua nggak kaget, cuman astagfirullahaladzim. Tapi teriak ngomong astagfirullahaladzimnya. Jadi kayak spontan gitu. Iya, ada. astagfirullahaladzim gitu. Langsung dong. Gua ke situ apa nah gitu. Nah, pas gua mau masuk ke ininya, kamar mak gua langsung kayak nggak bisa masuk, Bang. Itu benar-benar nyata banget gue yang ngalamin. Maksudnya kayak ada penghalang gitu. Mak, gitu langsung. Nah, abang sepupu gue bisa masuk. Cuman pas megang tangan mak gue, langsung tangan abang kak sepupu gue ini kayak pas gue pegang panas banget. Itu bener-bener Bang, di malam itu tuh kacau banget. Akhirnya gue masuk dong, bisa tuh masuk, maksudnya nggak kayak di pertama. Nah, pas gue masuk, gue pegang tangan mak gue nih, ular itu jalan. Karena kan kita semua tahu itu ular nggak matok ataupun gigit, cuman berbahaya. Jadi gue pegang tangan mak gue, yang gue lihat itu bukan mak gue, Bang. Siapa, Bang? Tapi di situ ada abang sepupu gue yang lihat tuh mak gue lagi tiduran. Maksudnya masih kayak gitu kan yang tadi gue awal. Itu gue pegang tangan mak gue, malam cengkeram tangan gue. Oh, tangan lu malah dicengkeram. Iya, sampai pengen pusut, sampai pengen patah. Tuh gue, mak, ini bukan mak. Bener-bener bukan mak, berubah, Bang. Kayak ibarat, ya gue bisa sebut gundurwo lah ya, Bang ya. Itu bener-bener sebuah spontan. Nyokap lu berubah jadi genderuwo. Iya. Yang di awal tuh mak gue. Dan ketika gue teriak, Allah Akbar, mak, bukan mak. Gue dicolek sama kakek gue kan pakai tongkat tuh. Istighfar, itu mak. Bener mak gue. Nah. Oh, tapi pas lu dicolek itu langsung berubah jadi nyokap lu lagi? Iya, emang awalnya mak gua. Di pandangan gua doang tuh bukan mak gua. Dan dia emang lagi ngincer gua banget kan. Paham gua. Udah tuh situ udah parah banget sampai mak gua kan ya maksudnya dia mau ngincer mak gua lah, cuman nggak bisa tuh. Udah mak gua terus lawan pokoknya dengan doa lah ya kan. Nah, singkat cerita, ya pokoknya udah kita selama 6 bulan ya Bang berjalan. Dari setelah mak gue itu terus-terusan Bang. Sampai yang namanya gue muntah darah, terus sampai yang namanya kayak di kasur gue tuh banyak belatung. Gue tidur banyak belatung Bang, dan belatung itu ada gigi. Bukan gigi ya, kayak tajam-tajam gimana sih. Bukan belatung putih tapi hitam. Di situ Bang. Itu pokoknya pengalaman seumur hidup gue ya Bang ya, gue nggak pernah yang namanya kayak gitu. Gue sempat mikir kok separah ini gitu. Gue cuman mau deketin, gue pengen kayak gue pengen nyatu gitu sama si perempuan ini. Dan akhirnya terus komunikasi dong abang sepupu gue, mak gue sama abahnya Neng ini. Terus aja berdoa terus bakalan sirna tuh orang gitu. Ya udah tuh akhirnya selang 6 bulan ya, itu udah benar-benar parah banget kan. Itu benar-benar parah banget Bang. Jadi bibi gua ya punya anak bayi ya umuran 2 tahun lah, setahun setengah. Jadi dia tuh mau ngincer gua, mau ngincer keluarga gua tuh ibaratnya mohon maaf ya nggak bisa gitu. Mental lah ya. Jadi kayak pengen dibuat meninggal lah Bang. Gimana sih? Gua udah ngeliat foto gua sendiri udah parah banget gitu, wah udah kacau banget lah. Nah, jadi bukan gue dong nih, keluarga gue semuanya dibikin ricuh. Maksudnya pengen dicelakain Bang. Sedendam itu. Jadi keluarga gue mau gue mikir kok jadi gue pengen deketin perempuan ini karena gue yakin ya kan, gue karena gue percaya. Kenapa keluarga gue yang kena gitu? Lu berurusan sama gue, ibaratnya kan gitu Bang. Kenapa lu jadi ke bibi gue, ke teteh gue, ke semuanya gitu? Ke gue aja, nggak usah ke orang tua gue, ke saudara-saudara gue nggak usah. Begituin kan? Kira ya udah tuh pas pada waktu banget tank ibaratnya 6 bulan ya. Itu gua ya pokoknya pas banget yang kita itu gua hitung inget banget nih udah 6 bulan berjalan Bang kayak gitu. Nah, oper lah ke bibi gua, ngadu ke mak gua. Si Dede nangis mulu, anaknya 1 tahun setengah tadi, matanya ke atas mulu. Disembuhin lah sama gua. Wah, ini udah gak beres nih. Mak gue sampai ngomong kasar kayak parah banget lah pokoknya. Sampai gimana sih orang kesel. Kok sampai kesini sih gitu, karena kan udah tahu dong kontak kan ibaratnya. Nah, selang dari situ panas udah sembuh tuh Bang. 2 hari kemudian bibi gue kan tidur. Jadi kan rumah kita kan bilik ya Bang, panggung. Tidur terus suatu ketika bibi gue ke kamar mandi. Ada suaminya tuh di kamar tempat tidur itu.
Nah, bibi gue kamar mandi, nggak tahu ya itu bibi gue di kamar mandi pingsan. 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 Dan lama banget buat ke kamar. Dan pada akhirnya si orang dua itu datengin bayi itu bang. Anak umur 1,5 tahun. Kalau anak bibi gue nyebutnya apa ya? Bukan ponakan, bukan. Sepupu lah ya, atau gimana gitu. Itu ya masih suci banget ya kan bang. Belum ngerti apa-apa, ngomong juga masih belum bentes. Itu dia nyamperin bang. Ketahuan lah sama suaminya. Oh ternyata lu yang selama gini itu, karena kan suami bibi gue kan kerja mulu, nggak tahu tuh. Maksudnya masih penasaran lah. Dia dapat info doang lah. Dan akhirnya udah dicekek tuh si bapak dua ini. Lepas lah, cabut tuh. Dia cabut lagi ke bawah dan suami bibi gue ini nggak berani buat nyamperin. Dan akhirnya setelah dipegang tuh bayi, singkat cerita besok paginya pupu gue meninggal bang. Si bayi ini. Meninggal di situ. Tapi ketahuan penyebabnya. Ketahuan. Jadi meninggal itu banyak apa ya, di sebelah kanan sama tangan sebelah kanan, kaki sebelah kiri itu hitam. Semuanya hitam kayak gosong kena bakar. Sedangkan di dunia nyatanya nih di rumah nggak ada kebakar atau gimana? Nggak ada. Di situ gue udah bukan dendam lagi ya bang ya, kayak wah bahasa kasar, lu berusaha nama gua, bukan nama sepupu gua, bukan. Jadi kesel banget bang. Ya udah lu berusaha nama gua kan, kalau emang lu nggak terima gua deket sama si Neng itu, ya udah kita dari awal ibaratnya nggak usah kayak gini lah ya kan. Baik-baik bisa. Yang namanya jodoh tuh udah diatur. Dan lu tuh udah bapak-bapak, nggak mungkin lu bisa dapetin orang anak muda. Dan anak muda nggak mungkin mau sama bapak. Lu mikir di situ. Gue kesel banget kan. Gue langsung paranin bang ke tempat juga itu. Gue udah bener-bener gue dari atas sampai bawah gue lari bang. Udah emosi banget. Emosi banget. Itu kan gubuk, gampang banget dirubuhin. Itu bener-bener gue rubuhin bang. Itu satu kampung keluar semua. Dan di situ, jadi yang bapak dua ini nih, setelah gua ngamuk itu, gua ini dah ya kan, gua pengen ngelawan kakek ini, gua mandang, karena dia udah sepuh lah ya kan, walaupun salah jalan. Dia pun kan permintaan ya. Iya, gua nggak mau ngelakain ini. Yang penting gua pengen ngancurin semuanya. Situ ada foto gua, dan ada foto ponakan gua, sepupu gua juga bang. Ada. Ketika disamperin, mungkin dipoto. Dan ada foto mak gua juga, ada foto si Neng juga. Banyak. Di situ ada foto beberapa keluarga gue lah. Dari situ langsung gue sobek-sobekin tuh foto. Sobekin, gue umbang-ambing dah, bro. Santri gue ikut emosi. Udah hancurin, pengen dibakar dong, usah dibakar karena malah rame. Itu bener-bener hancur, bro. Si kakek itu gue minggir gue suruh minggir lu tuh. Ya Allah udah tua banget bang. Gue tuntun kan, gue dudukin dulu. Gue saking gak mau nyakitin itu kakek-kakek bang. Gue hancurin tuh gubuk, gue liat foto gue, dan ternyata itu kedebong pisang gede banget bang, dikasih kain kapan. Itu foto gua ditaruh di atasnya buat buka gitu, gimana sih? Oh udah dipocongin? Iya di situ. Nah dan di situ ada satu kotak kuburan tanah bang, kosong. Gua tanya, kayak buat apaan? Buat kamu. Katanya buat gua. Itu setelah, pokoknya ketika gue kejadian gue ngamuk-ngamuk kayak gitu sekeluarga, karena kan mak gue belum ikut gue ya. Keadaan pada pagi itu mak gue lagi keadaan ngaji itu. Setelah kedengar kayak gitu mungkin mak gue balik dan belum nyamperin. Gue masih ada santri doang bang, sama abang sepupu gue, sama abang kandung gue juga kan nyamperin. Itu orang dua lari bang ke belusukan hutan-hutan. Kabur mereka. Kabur, lari, gue nggak tahu tuh kakinya patah atau gimana, orang jurang. Saking nekatnya kan. Gue inget, wah lu jangan lari lu, pokoknya gak bakal selamat lu. Langsung tuh abang sepupu gue kayak ngelempar kayak tasbih ya bang. Ngelempar tasbih kan ya gimana sih? Yang agak gedenya. Bukan gede-gede banget, kecil. Dilempar. Gue tau gue sambil bacapan, nyangkut tuh di lehernya. Yang dia lagi lari, dua-duanya nyangkut. Dan gue lihat tuh tiba-tiba tasbih jadi gede bang. Ini satu tasbih ke dua leher. Iya, nyangkut. Udah dia jatuh, gue nggak mau nyamperin karena itu bahaya. Ke arah jurang. Gue suruh lah santri teman-teman gue, ayo samperin. Gue tunggu situ.
Udah kira bahaya kan, lama aja kita nungguin 2 jam bang di situ buat naikin ke atas. Itu bener jurang banget, lewatin segala macem. Diangkat bisa tuh karena masih santri, bukan diangkat maksudnya dibawa. Itu di depan gue tuh mohon maaf ya, dia ibarat tempe bang, karena udah kesel banget tuh, bukan manusia, kayak santapan gue lah gitu. Akhirnya gue dicolek sama kakek tuh, kakek gue nyamperin, kakek dari emak gue, sabar, nggak lama lagi itu orang dua gitu dibilang kakek gue. Nah ya udah dong, akhirnya dari situ kesel kan, ya masih kesel tuh bang. Udahlah, kakek gue ngomong kayak gini, gue nggak mau kesel, maksudnya nggak mau nyakitin sampai gue ngelukain dia, nggak mau kan. Udah tuh gue bawalah ke balai, ibaratnya balai desa ya, balai desa. Di situ ternyata gini, kaget dong karena soal hal kecil jadi gede gitu, sampai ngilangin nyawa. dan malu juga kan, dia seorang tua masa suka sama yang anak muda. Datanglah pihak keluarga Seneng ini, datang ya pokoknya kita obrolin. Udah tuh soal ini juga kan, soal yang si bapak dua ini udah biarin. Akhirnya udah tuh ibarat kayak dijimin lah, satu kampung musuh. Dan di situ setelah beres itu dia balik tuh berdua. Gue masih dendam banget bang, pengen banget tuh ada rasa gue di dalam diri gue tuh pengen matiin dia berdua kan, ibarat gitu dalam diri gue, cuman gue masih tahan. Nah langsung siang itu juga ya kan, pagi tuh siang itu kita mandiin ponak sepupu gue lah kan, makamin sorenya. Itu bener sedih banget bang, masa sampai jadi tuh pon sepupu gue bang. Sampai sekarang kalau inget itu kalau gue sesel. Dan setelah pemakaman saudara gue ini yang kecil, yang bayi, yang 1,5 tahun, itu 2 minggu, nggak lama dah pokoknya, 3 hari, selang 3 hari, ketika 3 harinya kita lagi tahlilan, saudara gue yang kecil dengar kabar 2 orang bapak ini meninggal. Itu meninggal seluruh tubuhnya gosong kaku, matanya melotot, bener-bener gosong kayak mayat kebakar. Sorry bang, untuk kondisi fisiknya serupa nggak sama yang di Serupa sama ponakan lu? Serupa, sama. Dan warga bilang ini nyakitin bayi gitu. Sampai ngilangin nyawa bayi kayak gini gitu balasannya. Nah di situ gue udah emosi banget, sampai keluarga gue kayak ngadu bacot lah. Kok tiba-tiba gue kesal gitu. Akhirnya gue dibacain ratib segala macem, gue muntah darah terakhir kalinya. Darah. Udah di situ gak ada yang mau makamin bang, satu kampung gak ada, karena dia orang jahat. Setelah dari situ gak ada yang mau makamin. Akhirnya ya dia emang gak ada keluarga di situ, berdua doang, kayak sejoli gitulah, keluarganya jauh. Keluarganya di desa mana misalnya. Akhirnya almarhum kakek dari emak gue bilang udah makamin aja, kayak ustadz kan, ustadz di pondok pesantren gue atau kiai, udah dimakamin aja gitu. Dan di situ kita terus berbuat baik lah ibaratnya. Kita itu malam ya, dia meninggal malam. Situ udah diurus, warga tuh yang ngurus, keluarga gue udah nggak mau kan, ibaratnya udah ada warga ini. Udah kesel udah kesel banget, diurus. Nah kalau kemudian udah kan ibarat ada pemakaman nih bang ya, bukan kayak TPU besar, bukan kayak pemakaman gimana sih, kampung. Warga lah, warga situ. Itu kan udah jadi tuh, itu banyak banget ular bang, itu bener ular banyak banget di lubang kuburan itu. Iya, banyak ular. Itu bener susah banget, pemakaman susah banget. Ya udah singkat cerita, dia udah dimakamin dan gue udah nggak ada tuh. Udah nggak ada gangguan yang kayak gitu lagi, udah nggak ada yang kayak apalah aneh-aneh hal-hal apa, udah nggak ada. Alhamdulillah semuanya udah sehat gitu, udah bersih seperti semula. Beliau meninggal. Iya. Setelah seminggu kemudian kematian si bapak dua ini, wah sedih banget bang. Perjuangan gua ya kan melawan orang-orang tolol lah ibaratnya, bahasa kasarnya ya. Ya intinya setelah gua semua gua hadepin kan, sampai bahkan gua taruhan nyawa lah ibaratnya ya,
gua sampai pengen dibikin mati gitu kan, meninggal lah. Dan bahkan sampai saudara kecil gua, sepupu gua nih meninggal, hilang nyawa gitu. Setelah kemudian seminggu kemudian itu datanglah keluarganya, Keluarganya si Neng ini. iya, kayak uminya, abahnya, tetehnya, adiknya. Si Neng ini udah dilamar sama santri bang, anak kiai juga dari ibaratnya Pandeglang juga lah. Udah dilamar. Dan si bapak ya abahnya ini nggak bisa nolak karena emang ini udah skenario Allah mungkin. Tuh, dia datang karena kan siapa yang berani, yang benar-benar bisa banget gitu soal agama ataupun ngebahagiain, datang aja ke rumah gitu. Mungkin gua telat, Tapi dia nggak ngelihat dengan apa yang udah lu alami. nggak ngelihat di situ. Akhirnya gua nggak mau, ya udah kan ibaratnya nggak semua orang guru ataupun apa tuh ya, gua nggak bukan jelekin ya gimana. Inilah paham atau masih bahasanya gue bingung. Iya, intinya saking kesel gue. Ya udah, sedih dong gua kan. Sempet tuh dari setelah kejadian itu gue udah gak mau kenal namanya perempuan bang. Oh, sempet Paham trauma, nggak? Bang. Iya, dari 2019 sampai 2021, 2 tahun gua. Jomblo 2 tahun. Iya, pokoknya gue nggak mau kenal lah. Kayak sakit hati bang, Trauma bukan sih, Bang. sakit hati juga bang. Kalau soal gue ditinggal nikah doang nggak apa-apa. Ya Tapi kan, ini masalahnya silakan. perjuangan lu. Nah itu dia, jadi kayak nangis lah si Neng ini. Dia menyadari perjuangan gue kayak gimana, dan dia nunggu gue tuh datang ke rumah, nunggu pembicaraan gue yang gue lontarkan kepada keluarganya, pada keluarganya ditunggu banget bang. Sedih banget kan, kata gue, anjir. Ya udahlah, emang bukan jodoh kan bang, ya kali dipaksa ya kan, dan dia udah dilamar juga. Ya udah, akhirnya dari situ kelar gitu. Dan keluarganya minta maaf lah sama keluarga gue. Lu sempet minta maaf keluarganya. Minta maaf sih seadanya, itu minta maaf. Nah ya udah, akhirnya situ gue, keluarga gue kembali sehat lagi, nggak ada gangguan apapun gitu. Udah mulai normal lagi. Iya. Ya intinya gitu sih bang, proses gue deket sama si Neng ini gitu. Dan pada akhirnya tuh endingnya gue bukan jodoh dia bukan jodoh gue gitu. Jadi ya udahlah gitu kan, emang bukan jodoh, mau diapain lagi kan. Ya itu aja sih pengalaman gue bang. Oke, Bang Hamid. Sebelumnya makasih banyak nih ya. Siap. Lu mau bercerita di Pena Tua ya. Dan cerita lu ini gua dengernya agak speechless sih, Bang. Lebih ke wah, sakit jiwa sih, kok masih ada orang yang kayak gitu ya. Nah, dari situ juga gua ada beberapa pertanyaan nih, Bang, yang mau gua ajuin. Tadi kan lu sempat bilang kalau nyokap ini dapat serangan juga nih. Serangan goib ya, kita bisa bilang serangan goib yang kayak dia lagi gituin tasbih ya, lagi zikir segala macam. Nah, itu kan ada perlawanan dari nyokap. Nyokap ini memang punya something lah istilahnya, dalam arti kayak punya ilmu atau punya kemampuan buat menghadang itu semua, atau memang ya nggak bisa apa-apa, Bang? Jadi kan kalau emak gue itu emang dari dulu kayak tukang obat-obatin orang gitu bang, di kampung itu. Dan ada kayak majelis gitulah si Paul Kulub ya kan, ngajar-ngajar, selain ngaji tuh kayak pengobatan batin juga dan sebagainya lah. Ya berarti intinya ada something lah ya, gitu. Memang punya kemampuan buat itu ya. Oke, sama satu lagi nih bang, terakhir bang ya. Buat gue mau nanya yang masalah di lu sempet pingsan dan bangun-bangun udah ada lu sesek batuk darah. Nah, dalam tanda kutip nih bang ya, yang gue paham kalau orang biasanya kalau kena santet atau teluh, dia batuk darah tuh biasanya tuh ada sesuatu tuh bang. Maksudnya kayak entah jarum, entah kayak pecahan kaca. Nah pada saat lu batuk darah itu memang pure cuman darah atau ada something juga bang? Jadi ketika gua pingsan setelah ngelihat kayak ya kawat tebel gitulah ya, tuh gue pingsan, gue bangun ya emang dada gue nyesek banget bang, gak bisa napas. Ya pokoknya susah banget lah buat napas, kayak orang asma. Ya nggak ada apa-apa, tiba-tiba gue muntah darah aja, darahnya hitam, bener-bener hitam kental. Dan ketika keluar darah itu nggak keluar sebagai barang atau apa macam itu, enggak. Dan di dalam tubuh gue itu nggak ada apa-apa. Berarti bersih pure darah doang ya bang? Iya.
Oke bang, kalau begitu bang, makasih banyak udah mau bercerita di channel Penatua ini. Siap. Bang ya. Oke, sekedar informasi, Bang Hamid ini juga memiliki channel horor yang pasti cerita-cerita horor juga. Nanti kalian bisa cek di YouTube-nya Bang Hamid, yaitu di Hamid Misteri. Nanti untuk linknya gue taruh di kolom deskripsi, kalian juga bisa pantau langsung ke channelnya beliau. Karena isinya, wah gila, gue sempet nyari, abis-abisan itu cerita nggak ada yang nggak serem. Wajib banget nih kalian subscribe juga nih, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke Bang Hamid, terima kasih banyak ya. Siap, sama-sama, udah Bang. menyempatkan waktu ya. Oke. Dari cerita ini kalian bisa ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan kita di sini juga bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, hanya berbagi pengalaman dari narasumber kita agar kalian tidak mengalami hal serupa. Oke, akhir kata gue Refdi Cool dari Penatua dan Bang Hamid dari Hamid Misteri. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.